Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sepir Fadila atau bisa kalian panggil Dela. Sebelumnya mohon maaf karena pada kesempatan kali ini saya tidak dapat menghadiri asistensi melalui Zoom meeting karena saya sendiri ada agenda lain. Nah, untuk malam ini saya akan menjelaskan masing-masing satu contoh soal dari chapter 22 dan juga chapter 24. Oke, baik. Jadi pada chapter 22 ini saya akan membahas pada problem nomor 34. Jadi pada soal berikut ini terdapat sebuah disk dengan radius 2,5 cm yang memiliki charge density atau dilambangkan dengan TO sebesar 5,3 μ Coulomb per meter kuadrat. Yang ditanya adalah berapa besarnya medan listrik yang dihasilkan oleh disk pada sumbu pusatnya itu pada jarak Z sama dengan 12 cm. Jadi untuk membahas soal berikut, kita bisa membaca di buku Halliday Resnick. Jadi di buku Halliday Resnick ini terdapat persamaan untuk soal mengenai electric field to a charged disk. Jadi persamaan medan listrik karena adanya muatan disk ini dengan adanya charge density dengan jari-jari R dan juga jarak Z dapat kita ikuti dengan persamaan 2226 pada buku Halliday Resnick. Nah, jadi kan pada soal sudah diketahui besarnya muatan density-nya yaitu sebesar atau TO sebesar 5,3 μ Coulomb per meter kuadrat. Nah, di mana μ-nya kita ubah menjadi 10⁻⁶. Kemudian juga kita ketahui besarnya jarak atau Z sama dengan 12 cm yang diubah dengan meter yaitu 12 kali 10⁻⁴ meter. Kemudian juga diketahui besarnya jari-jari yaitu 2,5 cm diubah juga menjadi meter yaitu 2,5 kali 10⁻⁴ meter. Dan juga kita tahu bahwa konstanta dari μ0 yaitu 8,85 dikali 10⁻⁻⁴ Coulomb kuadrat per N meter kuadrat. Nah, sehingga tinggal kita masukkan atau substitusi saja berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita miliki ke dalam persamaan chart disk berikut, yaitu tinggal kita substitusikan saja. Jadi untuk TO-nya itu yaitu 5,3 kali 10⁻⁶ Coulomb per meter kuadrat dibagi dengan 2 dikali epsilon 0 yaitu sebagai berikut, dan juga dikali dengan 1 dikurang dari jaraknya dibagi dengan akar jarak kuadrat plus jari-jari kuadrat. Nah, maka akan dihasilkan medan listriknya itu 2,99. Ini hasilnya itu yaitu ini 2,994 kali 10⁻³ dan juga hasilnya itu ini 1-12 kali 10⁻² meter per 12,25 kali 10⁻² meter. Maka hasil akhirnya besarnya medan listrik yang dihasilkan oleh disk yaitu sebagai berikut, yaitu 6,3 kali 10⁻³ Newton per Coulomb. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di chapter 24 di problem 4. Nah, di mana pada soal berikut ini terdapat 2 pelat. Sini kita gambar. Memiliki muatan yang sama besarnya dan berlawanan tanda pada permukaannya. Misalkan di sini plus, 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 plus,
Nah, di sini juga karena berlawanan jadi di sini negatif. Nah, kemudian dari dua pelat ini terdapat jarak D yaitu sebesar 12 cm. Nah, kemudian juga terdapat adanya gaya elektrostatik sebesar 3,9 dikali 10 pangkat min 15 Newton. Nah, yang ditanya itu adalah yang pertama, temukan besaran nilai medan listrik pada setiap elektron. Kemudian yang kedua yaitu berapa beda potensial antara setiap pelatnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi yang pertama ini kan kita mencari medan listrik. Kalau rumus mencari medan listrik ini pasti ini sudah rumus paten. Jadi mencari medan listrik itu sama dengan E, yaitu medan listrik sama dengan F atau gaya elektrostatik per Q, muatannya itu sendiri. Nah, di sini kan kita udah tahu tadi sebelumnya nilai dari F atau gaya elektrostatiknya itu yaitu 3,9 kali 10 pangkat min 15 Newton. Nah, kemudian di soal juga diketahui bahwa pelat tersebut memiliki muatan yang sama. Nah, tapi tidak diketahui berapa besar muatan tersebut. Nah, jadi saya di sini memisalkan besarnya itu yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, di sini saya misalkan berdasarkan nilai yang ada di buku Resnik ini. Nah, kemudian juga diketahui bahwa besaran nilai D atau jarak dari kedua pelatnya itu ada 12 cm atau kita ubah menjadi meter yaitu 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian di sini kan kita mencari nilai medan listriknya. Berarti tinggal kita masukin aja angkanya. Dari angka ini kita masukin ke sini yaitu E sama dengan F per Q yaitu sama dengan 3,9 kali 10 pangkat min 15 dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, maka didapatkan hasil yaitu 2,43 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu kita mencari berapa beda potensial antara pelat. Jadi suatu medan listrik yang sama antara dua pelat konduktor paralel ini bergantung pada potensial atau tegangan listrik kedua pelat dan juga jarak antara kedua pelat tersebut. Nah, maka bisa kita rumuskan bahwa medan listrik E sama dengan delta V per D, di mana D ini merupakan jarak antara dua pelat yang bermuatan. Nah, jadi kan tadi sudah kita dapatkan besaran nilai E-nya itu sendiri. Berarti kan yang ditanya itu kan beda potensialnya itu, berarti kan delta V-nya kan. Nah, berarti tinggal kita masukin delta V sama dengan E dikali D-nya. E-nya kita dapat sebelumnya yaitu 2,43 kali 10 pangkat 4 N per C. Dan D-nya itu yang sudah kita jadikan dengan meter yaitu 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka hasilnya yaitu 2,9 kali 10 pangkat 3 volt. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika nanti ada pertanyaan, bisa langsung kontak saya melalui WhatsApp. Ada nomornya, yaitu kontaknya adalah. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain, gak apa-apa, feel free aja langsung reach out ke aku.
Sebelumnya mohon maaf juga kalau nggak bisa hadir di asistensi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.